Halo, selamat pagi. Anda menyaksikan CNN Indonesia Corporate Action yang menyajikan informasi dari dunia corporate, kegiatan CSR, digital transformation, dan juga launching produk. Bersama saya, Maggie Kalista. Inilah CNN Indonesia Corporate Action. BRI berkolaborasi dengan Kepolisian RI menggelar Precisipreneur Expo selama 3 hari pada 7 hingga 9 November 2023. Acara yang berlokasi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha anggota Polri dan ASN dalam mempersiapkan masa pensiun. PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI terus fokus untuk berinovasi dan mengedepankan customer experience untuk memberikan kepuasan pelanggan. Untuk mendukung hal ini, BRI berkolaborasi dengan Kepolisian RI menyelenggarakan Precisipreneur Expo di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan pembekalan kewirausahaan kepada anggota Kepolisian RI dan PNS yang digelar selama 3 hari pada 7-9 November 2023. Acara ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur bagi anggota Polri, ASN, serta keluarga dalam mempersiapkan masa pensiun yang lebih produktif. Jadi anggota Kepolisian Republik Indonesia bisa menikmati pinjaman hingga 15 tahun jangka waktunya dengan nominal hingga 500 juta gitu. Jadi itu akan semakin banyak yang memulai usaha gitu ya, semakin banyak UMKM, maka harapannya UMKM ini bisa semakin maju, maka perekonomian Indonesia juga bisa semakin lebih baik. Saya pikir BRI mengundang lebih dari 40 nasabah BRI yang bergerak di bidang kemitraan dan waralaba, di mana booth tersebut menawarkan paket kemitraan dengan berbagai promo seperti diskon, cashback, dan tanpa royalty fee. Mulai dari F&B seperti kafe dan resto dan produk kuliner, otomotif hingga retail fashion dari berbagai brand lokal. Selain itu, di acara ini juga terdapat coaching klinik dari para praktisi dan sharing session dari anggota Polri yang berwirausaha. BRI berkomitmen untuk mendukung anggota polisi, ASN, dan masyarakat untuk berani mewujudkan mimpi dalam memulai usaha dengan memberikan edukasi. BRI memfasilitasi pinjaman Briguna dengan memegang komitmen layanan prima dalam kegiatan Precisipreneur Expo. Dengan mewujudkan program Briguna Karya, Briguna Prapensiun, dan Briguna Talangan Prapensiun, diharapkan dengan keikutsertaan anggota Polri dan ASN dalam berwirausaha dapat mendukung UMKM Indonesia untuk semakin berkembang. Piala Dunia U17 2023 telah bergulir. Indonesia sebagai tuan rumah untuk pertama kalinya bagi event 2 tahunan sepak bola dunia tersebut tentu berupaya memberikan yang terbaik, termasuk dalam pelayanan transportasi untuk memobilisasi semua pihak yang terlibat selama turnamen U17 berlangsung. Hyundai Motor Company mengumumkan partisipasinya untuk menyediakan kendaraan operasional resmi selama pelaksanaan Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Sebanyak 148 kendaraan produksi Hyundai akan menjadi kendaraan yang digunakan untuk berbagai keperluan mendukung terlaksananya turnamen yang berlangsung hingga 2 Desember 2023 tersebut. Jadi inisiatif kami dalam memberikan kendaraan operasional khususnya untuk official partner FIFA, kami ingin ikut berkontribusi dalam hal pembinaan dari bakat-bakat muda yang ada di Indonesia khususnya dalam perspektif bolaan Indonesia. Jadi makanya kami menjadi tuan rumah saat ini bekerja sama dengan FIFA untuk World Cup U17 di Indonesia. Inisiatif Hyundai ini disambut baik oleh PSSI yang menjadi panitia penyelenggara Piala Dunia U17 2023. Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027, Ratu Tisha Destria menyebut kendaraan operasional sebagai salah satu hal krusial dalam penyelenggaraan Piala Dunia U17. Oh ya, sangat berpengaruh karena salah satu materi yang paling besar adalah event transport. Mobilisasi di 4 kota ini nggak mudah. Mobilisasi di antar kota juga nggak mudah. Ada beberapa grup juga yang harus kita manage seperti referee, ada lagi grup tim, ada lagi grup services, dan berbagai macam different group yang ada di FIFA Turnamen. Jadi dengan adanya official vehicle ini sangat membantu. Direktur Turnamen Usia Muda FIFA Roberto Grassi juga menyambut baik inisiatif Hyundai untuk terus mendukung sejumlah turnamen yang digelar oleh FIFA selama lebih dari 24 tahun belakangan.
Apalagi Roberto menyebut Piala Dunia U17 merupakan pertandingan yang penting untuk proses regenerasi sepak bola dunia. Yeah, for FIFA, the Under-17 World Cup is one of the most important pillar for football development. We have 24 teams coming here from all over the world. Here we are going to witness the stars of tomorrow. This tournament previously, we have had Messi and other big star playing for this tournament. That's their first opportunity to play football at the international level, and this is a step into developing football all over the world, making football accessible. Piala Dunia U17 2023 akan berlangsung di 4 kota di Indonesia, yakni di Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya. Sebanyak 24 negara menyatakan partisipasinya dalam event yang rencananya mulai tahun 2025 tersebut akan digelar setiap tahun, bukan lagi 2 tahun sekali, seperti saat ini. Komputasi cloud memiliki peran penting dalam perjalanan transformasi digital Indonesia. Kini individu, perusahaan swasta, hingga pemerintah bergantung pada cloud untuk menjadi solusi sehari-hari. Tahun ini World Cloud Show ke-22 digelar di Jakarta sebagai wadah para pengguna dan pelaku usaha komputasi cloud untuk bertemu. Komputasi cloud merupakan penyedia layanan beragam sumber daya internet seperti data, server, jaringan, serta perangkat lunak. Penyimpanan berbasis cloud dapat memberi kemudahan akses serta meningkatkan efisiensi para penggunanya. Beberapa tahun terakhir, integrasi teknologi Indonesia seperti komputasi cloud, kecerdasan buatan, dan keamanan siber bertumbuh pesat. Menurut Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Ilham Habibi, komputasi cloud dimanfaatkan oleh beragam pihak, mulai dari individu hingga pemerintah. Cloud sudah lama ada di Indonesia tanpa kita sadar, karena kalau kita menggunakan banyak aplikasi, diberikan fasilitas, memang kita harus bayar untuk itu, untuk menyimpan datanya di cloud. Ya. Itu memberikan kemudahan dari segi storage. Nah, kalau untuk pemerintah itu beda. Ya, di situ yang paling peka itu data militer tentunya. Itu harus diamankan, dan cloud system yang bisa mendukung itu biasanya sangat dijaga. Boleh dikatakan itu disebut sebagai government cloud. Ya. Tahun ini perusahaan konsultasi teknologi Trescon menggelar World Cloud Show. Acara ini merupakan platform yang menampilkan beragam layanan komputasi cloud. Tujuannya untuk menampilkan macam-macam inovasi cloud yang memiliki dampak besar pada lanskap bisnis regional. For the Indonesian technology community or ecosystem to know what are the latest trends out there in the cloud world. As I mentioned earlier, be it infrastructure as a service, application as a service, platform as a service, and the long list of other things that cloud brings to them, be it hybrid clouds, be it full cloud or private clouds, etc. What are the various trends that are out there? How can their respective organizations benefit from embracing the cloud? Tahun ini World Cloud Show menarik perhatian banyak pengusaha bisnis, baik yang startup maupun yang besar. Menurut konsultan teknologi untuk bisnis Ihsan Fauzi, komputasi cloud memiliki banyak manfaat untuk bisnis karena hemat biaya, dapat meningkatkan produktivitas, dan lebih aman serta fleksibel. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan para pemilik usaha saat memilih penyedia jasa komputasi cloud. Yang pasti pertama kali ditanya adalah performance. Ya, jadi itu menjadi indikator utama gitu kan, kayak dari CPU core-nya seperti apa, GPU core-nya, RAM, bandwidth dan sebagainya, bahkan sampai storage gitu kan. Kemudian baru cost-nya berapa nih gitu kan. Dilihat kalau misalnya per tahun sekian, oke kita bagi per bulan sekian, berarti per hari sebetulnya berapa sih? Nah, itu biasanya langsung di breakdown. Oh, ini berarti sebetulnya kalau per hari let's say jadi hitung-hitungannya misalnya per hari keluar sekitar 50.000 sampai misalnya 200.000 gitu kan. Ini berarti kan mempengaruhi ke depannya banget nih gitu kan. Juni 2024 mendatang, Trescon akan menggelar acara bertajuk Date di Jakarta. Date menjadi perhelatan teknologi besar-besaran, di mana para pelaku industri teknologi dunia akan berkumpul untuk bertukar ilmu. Corporate Action segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Ekosistem dunia kreatif saat ini terus bertransformasi di masa industri 4.0. Arus yang kian kuat ini mau tidak mau membuat para pelaku usaha harus mampu beradaptasi agar dapat terus berkembang. Lalu apa yang dilakukan para penggerak industri menyosong era digitalisasi yang semakin nyata? Hal ini diungkap para pimpinan perusahaan terkemuka saat menjadi narasumber di Leadership Forum Digital Kreatif yang diselenggarakan CNN Indonesia Kamis siang di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat. Darmadi Sutanto, Deputi CEO Bank PTPN menyampaikan perkembangan zaman membuat PTPN tidak lagi murni bermain di bisnis pensiun. Hal itu untuk memperluas segmen pasar mereka dari konsumen tradisionalnya. Salah satunya dengan menghadirkan aplikasi Genius, yakni platform transaksi digital yang menggabungkan layanan perbankan konservatif Bank PTPN dengan fitur modern yang telah menjadi tuntutan konsumen saat ini. Adapun digitalisasi dinilai membuat jarak persaingan menjadi lebih sempit karena tidak memerlukan investasi infrastruktur fisik yang sulit dikejar bila bersaing dengan cara konvensional. Dunia digital membuat kami merasa punya harapan. Minimal untuk ikut bermain di dalam industri keuangan ini. Karena tanpa digital akan sulit. Kita sudah ketinggalan puluhan tahun membangun cabang, membangun kapasitas, kapabilitas merchants, kapabilitas mungkin EDC payments, itu sudah mungkin way beyond ya. Namun dengan digital kami mencoba ambil bagian lah, kalaupun pie-nya masih kecil ya nggak apa-apa. Karena pie-nya cukup nikmat masihan. Nah, sementara itu, Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Gunadi menyampaikan pentingnya membangun ekosistem bersama-sama untuk meningkatkan nilai sebuah platform. Neneng mengungkap 20-30% merchant baru Grab adalah orang yang baru mulai berbisnis. Untuk meningkatkan kapabilitas mereka, Grab menyediakan training online untuk mengedukasi para pelaku bisnis yang memanfaatkan platform mereka dengan harapan hal ini akan memberi manfaat domino yang nantinya bisa menguntungkan semua pihak yang terlibat. Itu kalau kami hanya meng-onboard mereka juga belum mengerti. Jadi yang kita lakukan adalah kita mengeducate mereka, memastikan bahwa kalau udah on board cara motret itu seperti apa, bagaimana cara memasang iklan sendiri, bagaimana cara financial management. Neneng menambahkan salah satu manfaat digitalisasi adalah memberi peluang bagi masyarakat di luar kota besar untuk membangun usahanya dari manapun mereka berada karena dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Kami segera kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Corporate Action. Untuk menjawab kebutuhan para remaja putri dan wanita di Indonesia, Wings Care memperkenalkan produk pembalut baru yang menjawab kebutuhan rasa nyaman penggunanya. Sebagai merek pembalut yang memahami kebutuhan perempuan saat menstruasi, sejak 1982 Hers Protect terus berinovasi dengan menghadirkan pembalut sepanjang 35 cm pada 2023 ini. Produk pembalut baru Hers Protect Comfort Night 35 cm ini diperkenalkan ke masyarakat guna menjawab kebutuhan para remaja putri dan wanita Indonesia. Brand representatif Hers Protect Stella Edelina menyebut pembalut Hers Protect Comfort Night memiliki 3 keunggulan, mulai dari triple guard zone, L soft edge hingga wider guard. Selain panjangnya yang sangat pas untuk kebutuhan remaja putri Indonesia, pembalut Hers Protect Comfort Night juga memiliki permukaan yang sangat lembut, kering, dan nyaman, serta memiliki pelindung belakang yang lebar untuk menjaga kualitas tidur para remaja putri tanpa harus khawatir menstruasi bocor. Hers Protect 35 cm kami luncurkan hari ini untuk menjawab kebutuhan dari para remaja putri di Indonesia untuk bisa punya
punya pembalut yang nyaman digunakan saat menstruasi dengan 3 keunggulannya, ada triple guard zone, 3 zona penyerapan sehingga penyerapannya lebih baik, tidur lebih nyaman karena ekstra kering. Kemudian yang kedua, kita punya soft edges yang mana pembalut ini pinggirannya sangat lembut, jadi tidak akan iritasi untuk penggunaannya. Kemudian yang ketiga, pembalut dari Hertz Protect Comfort 35 cm ini memiliki wider cut yang mana pelindung belakangnya itu lebih lebar sehingga ketika lagi tidur semalaman nggak takut bocor lagi. Hadirnya pembalut Hertz Protect Comfort Night 35 cm ini pun mendapat antusias tinggi dari para remaja putri. Mereka mengaku lebih nyaman menggunakan pembalut Hertz Protect Comfort Night ketimbang produk lainnya. Itu nyaman banget sih. Terus juga nggak geser-geser juga, sama pas mungkin ya, ada ukuran yang pas di aku. Malam hari tuh enak banget, nyaman, nggak bikin lembab ya. Sangat terjaga juga. Kan biasa takut bocor-bocor gitu kan. Nah ini enggak pakai ini. Ya nggak bikin lembab, pokoknya bagus deh. Nyaman. Psikolog klinis anak dan remaja Melissa Magdalena menyebut wanita yang sedang menstruasi memang sedang mengalami perubahan hormonal yang sangat berpengaruh terhadap sistem metabolisme tubuh. Untuk meminimalisir ketidaknyamanan saat menstruasi, Melissa menilai penting untuk mengenali diri sendiri termasuk dalam menentukan produk pembalut yang nyaman digunakan. Menstruasi sendiri itu kan memang kita tahu bahwa bukan sebuah kondisi yang nyaman ya, banyaknya nggak nyamannya gitu ya. Nah, akan rasa tidak nyaman ini memang nggak bisa kita bilang dihilangkan atau nggak mau sama sekali. Yang bisa kita lakukan adalah dengan meminimalisir ketidaknyamanannya dengan cara mempersiapkan hal-hal lain yang bisa mendukung kita agar berasa lebih nyaman. Misalnya juga tadi kita sempat bahas kan di acara hari ini menggunakan pakaian yang nyaman sebelum tidur, kita bikin dulu suasana tidur, tempat tidurnya bersih, dan juga kalau memang sangat penting adalah dengan pembalut yang sesuai dengan ukuran kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Sejalan dengan filosofi Wings Group, yakni The Good Things in Life should be accessible for all, di mana Wings Group selama 75 tahun melalui Hertz Protect terus berkomitmen menyediakan produk-produk berkualitas terbaik yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta. Almar Foundation mempersembahkan penghargaan Cultural Heritage of Indonesia CHI Awards 2023 kepada para pelestari seni tari kebudayaan Indonesia yang berlangsung di Habibie and Ainun Library. Acara ini sebagai bentuk penghormatan kepada Maestro Tari yang telah memperkenalkan seni tarian budaya Nusantara di kancah dunia internasional. Yayasan Almar Yati Almar Foundation mempersembahkan CHI Awards 2023 yang diberikan kepada sosok pelestari seni tradisional Indonesia. CHI Awards merupakan sebuah acara penghargaan bergengsi yang ditujukan untuk menghargai tokoh seniman yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam melestarikan dan mengembangkan kekayaan seni budaya Indonesia di mata dunia. Indonesia memiliki warisan budayanya yang kaya, di antaranya tarian tradisional dari seluruh penjuru Nusantara dari Sabang hingga Merauke. Beberapa tarian Indonesia ini telah mendapatkan pengakuan internasional seperti tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, dan banyak lainnya yang tidak hanya menjadi sumber kebanggaan tetapi juga berkontribusi pada identitas bangsa. Para maestro tari legendaris Indonesia mendapatkan CHI Awards 2023 ini antara lain Eli De Lautan, Eri Mevri, Niketut Arini, dan Retno Maruti. Mereka adalah sosok para pelestari yang telah mengabadikan hidupnya dalam dunia seni tari. Dewita R. Panjaitan selaku inisiator dan pendiri CHI mengatakan Culture Heritage Indonesia CHI ini didirikan pada tahun 2017. Lebih lanjut, Dewita menjelaskan tujuan didirikannya CHI adalah untuk mengingat atau melestarikan sosok-sosok pelestari budaya Indonesia dan semoga gerakan ini dapat bermanfaat bagi nusa dan bangsa Indonesia. Tujuan daripada pendirian dari CHI Heritage ini adalah untuk mengingat atau melestarikan sosok-sosok pelestari budaya Indonesia, bukan hanya dari seni kain, tapi juga ada seni tari, seni budaya musik, lagu, sampai juga dengan tradisional makanan Indonesia. Mungkin pada nantinya akan berlanjut kepada seni-seni budaya yang berikutnya.
Culture Heritage Indonesia di bawah naungan Yayasan Al-Maryati merupakan sebuah perkumpulan yang didedikasikan untuk turut serta berperan dalam melestarikan dan mengembangkan seni budaya Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta. Untuk pertama kalinya di Indonesia, robot digunakan untuk membersihkan sampah di pantai. Robot yang dioperasikan sebuah hotel di Sanur, Bali ini mampu membersihkan sampah pasir pantai hingga kedalaman pasir 10 cm. Robot bernama Bebot ini beraksi membersihkan sampah pantai di belakang sebuah hotel di Sanur, Kamis siang. Bebot ini hilir mudik sepanjang pantai untuk mengangkat sampah yang tertanam di dalam pasir. Secara otomatis, robot akan memisahkan pasir dan sampah. Kedalaman sampah di dalam pasir yang akan dibersihkan bisa diatur, antara 3 cm hingga 10 cm. Semua operasional dan pengaturan robot ini menggunakan remote control yang bisa dikendalikan dari jarak 150 meter. Selama ini, pembersihan pantai hanya menggunakan sapu atau garu yang biasanya hanya mampu menggaruk sampah di kedalaman pasir setebal 3 cm. Oke, kalau dilihat dari keunggulannya, karena alat ini bisa menyaring pasir. Jadi kalau kita lihat di pasir itu kelihatannya sudah halus, sudah bersih, tapi dengan alat ini kita bisa menyaring dengan kedalaman sekitar jejaknya 10 cm di dalam pasir, itu kita bisa mendapatkan sampah-sampah yang tidak terduga di dalam pasir. Jadi tujuan utamanya memang untuk penyaringan sampah-sampah yang dalam pasir, plastik, atau batu, atau yang kadang-kadang karang tajam juga ada. Nah, itu yang disaring sama lain, yang bahaya bagi pengunjung pantai. Robot pembersih pantai yang diklaim pertama kali di Indonesia ini mulai digunakan pengelola hotel sejak 31 Oktober lalu. Robot Bebot sepanjang 2,3 meter ini menggunakan baterai yang bisa dicas listrik dan sel surya di punggung robot. Daya baterainya mampu untuk 4 jam operasional. Namun robot ini hanya boleh membersihkan pasir kering. Dari sepanjang 100 meter pasir yang dibersihkan, rata-rata sedikitnya 44 kg sampah berhasil disaring. Dan inilah sampah yang berhasil diangkat dan dipisahkan dari pasir pantai. Ada sampah sendal bekas yang didapatkan dari kedalaman 10 cm, sampah plastik, potongan kerang dan koral tajam, hingga puntung rokok. Ya, teknologi memang membantu manusia untuk melakukan atau mempermudah pekerjaan. Nah, untuk melakukan pembersihan sampah tidak hanya siapa yang melakukan atau alat apa yang digunakan. Terlebih penting adalah bagaimana kita juga sudah memilah sampah dari rumah, mana yang organik dan anorganik, termasuk juga tidak menanam sampah di dalam pasir sehingga kelestarian pantai akan tetap terjaga. Tim CNN Indonesia, Bali. Demikian perjumpaan kita di Corporate Action hari ini. Saya Maggie Kalista. Terima kasih. Sampai jumpa.